Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat afiat. Allah Ta'ala berikan kita kemudahan, kelancaran dalam segala urusan dan usaha kita. Dan tentunya kita berharap pulangnya kita dari tempat ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan untuk kita, barokah dunia, barokah akhirat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sudah sampai pada akhir di mana adabul istidadi lisairis sholawat, adab-adab kita untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa idza dakhala waqtul isya'i fa shalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adhanaini. Fa fadlu dzalika katsiratun wa fil khabari anna du'a bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Setelah kita membahas pada minggu lalu, yaitu persiapan di dalam menunggu datangnya waktu sholat isya. Di situ ada waktu yang sangat berharga, bainal maghribi wal isya'i, di antara waktu maghrib dan waktu isya. Itu adalah waktu yang berharga, bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Pusaka dari segala macam pusaka itu, yaitu ihya'an fima bainal maghrib wal isya, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu dengan kita melaksanakan ibadah. Ya, yang afdolnya, yang mustahab, yang disunahkan, yaitu kita melaksanakan sholat yang dinamakan sholatnya sholatul awabin, sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia bertaubat. Fa idza dakhala waqtul isya'i, apabila telah masuk waktu isya, masuk waktu isya, fa sholli arba'a raka'atin, maka sholatlah oleh kamu arba'a raka'atin, akan 4 rakaat, qoblal fardhi, sebelum sholat fardu. Sebelum sholat isya dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Di dalam kitab ini dikatakan arba'a raka'atin, 4 rakaat. Untuk apa? Ihya'an lima bainal adhanaini, untuk menghidupkan waktu di antara azan dan iqamah. Karena dikatakan bahwa baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, di antara yang demikian itu salatun, ada salat. Fa fadlu dzalika katsiratun, maka keutamaan yang demikian itu katsiratun, sangat banyak. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna du'a bainal adzanaini wal iqamah la yuraddu, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu tidaklah tertolak. Jadi waktu yang mustajab tuh di antara azan dan iqamah itu adalah waktu dikabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya kita manfaatkan waktu itu untuk kita perbanyak doa, ya. Terlebih lagi kita lakukan ibadah sholat di waktu tersebut. Akan tetapi
sholat yang 4 rakaat ini, ya, sholat sunnah qobliyah maksudnya ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat isya, dikatakan sebelum isya itu 2 rakaatnya aja sunnah gairu muakkadah, ya, sholat sunnah yang tidak ditekankan gitu. Karena ada sunnah muakkadah, ada sunnah gairu muakkadah. Nah, sholat sunnah qobliyah ini termasuk sholat sunnah yang gairu muakkadah. Maka Imam An-Nawawi saja di dalam kitab Al-Minhajnya tidak menyebutkan. Tetapi tidak ada salahnya ya, ketika kita sudah sampai di masjid sedangkan imam belum hadir, maka kita isi dengan melakukan sholat sunnah ya, kita isi, atau dengan zikir ya, terserah. Yang penting jangan kemudian kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukan sholat sunnah sebelum fardu. Tsumma shallil fardhu, kemudian sholatlah kamu al fardhu akan yang fardu. Sholat isya 4 rakaat bersama dengan imam kita berjamaah. Wa sholli, dan sholatlah kamu ar-ratibata, setelah kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat beres, udah salam selesai, qoblal kalam, sebelum kita bicara kita lakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Nah, 2 rakaat ba'diyah inilah yang merupakan sholat sunnah muakkadah. Jadi gitu ya, kalau yang qobliyah tadi sholat isya, sholat sunnah qobliyah isya itu ghairu muakkadah, sholat sunnah yang tidak ditekankan. Tetapi sholat sunnah ba'diyah isya itu masuk ke dalam kategori sholat sunnah muakkadah. Setelah kita menyelesain nuntasin sholat isya kita berjamaah, habis zikir, doa, kemudian kita bangun untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Waqra fihima suratas sajadati wa tabarakal mulki, dan bacalah oleh kamu fihima pada 2 rakaat tersebut. Pada 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah kita dianjurkan untuk kita membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Jadi pada rakaat pertama kita baca surat As-Sajadah. Setelah Fatihah dianjurkan kita membaca surat As-Sajadah. Alif Lam Mim ya, tanzilul kitab mir rabbil la raiba fi mir rabbil alamin. Itu surat As-Sajadah. Rakaat kedua kita baca Fatihah dan setelahnya surat Al-Mulk. Ya. Jadi rakaat pertama surat As-Sajadah, rakaat kedua surat Al-Mulk. Au surat Yasin wa Dukhani, atau surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Ad-Dukhan. Itu dibaca di saat kita sholat sunnah ba'diyah isya. Surat-surat panjang semua nih ya. Sholat sunnah ba'diyah isya utamanya kita baca surat As-Sajadah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Atau surat Yasin di rakaat pertama, surat Ad-Dukhan di rakaat kedua. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah, karena yang demikian itu ma'thur ya, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah warid, telah sabit ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya, beliau membaca kedua surat ini, antara surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk, atau surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Karena begitu banyak keutamaan ya
Di antara surat-surat yang disebutkan di sini termasuk surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Jangan pernah kita tinggalkan tuh. Kalau memang kita sholat nggak baca tuh surat, kita sholat sunnah ba'diyah misalkan, nggak baca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk, maka janganlah pernah kita tinggalkan untuk membacanya qabla naum, sebelum tidur. Ya. Dianjurkan bagi kita qabla naum, sebelum tidur itu kita membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Karena dua surat ini memiliki begitu banyak keutamaan. Bahkan sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali diriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Jabir bin Abdullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanamu hatta yaqra'a tabarak wa alif lam mim tanzil. Tidaklah tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau membaca tabarak, yaitu surat Al-Mulk, wa alif lam mim tanzil, dan surat As-Sajadah. Jadi dua surat ini tidaklah Nabi baca, tidaklah Nabi tidur sebelum Nabi membaca dua surat ini, surat Al-Mulk dan surat As-Sajadah. Bahkan dikatakan ya di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajadah, wa tabarak dan surat Al-Mulk, kutibalahu sab'una hasanah, maka dicatatkan baginya yaitu 70 kebaikan. Wa hutta anhu biha sab'una sayyi'ah, dan dihapuskan baginya, dihapuskan darinya 70 kesalahan. Wa rufi'alahu biha sab'una darajah, dan diangkat baginya 70 derajat. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelum tidurnya di malam harinya dia membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Jadi jangan pernah kita tinggalin tuh, malam hari sebelum tidur baca dua surat ini. Ya, ini warid, ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak ini keutamaan surat Al-Mulk dan surat As-Sajadah. Dan orang-orang yang mengamalkan, dia membaca surat As-Sajadah ini, As-Sajadah, ya, di malam harinya sebelum ia tidur, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, siapa orang yang membaca surat As-Sajadah ini, man qara'a surat alif lam mim tanzil, ya, surat As-Sajadah ini, u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadri, maka dia akan diberikan pahala faka'an nama ahya lailatul qadri, seakan-akan ia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia mendawamkan, dia membaca surat As-Sajadah di setiap malamnya. Ya, satu malam dia baca surat As-Sajadah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan satu malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan gitu. 83 tahun, 84 tahun segitu deh. Atau bahkan ini lebih baik, khairun min alfi syahr. Lebih baik. Ya, Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, berarti lebih baik itu mah di atasnya. Bisa jadi ganjarannya lebih daripada hitungan 1000 bulan itu. Ya, bisa 100 tahun, bisa lebih bahkan. Itu orang yang dia membaca surat As-Sajadah, diberikan pahala
seakan-akan dia menghidupkan satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apalagi keutamaan surat As-Sajdah, fadilah daripada surat As-Sajdah. Di dalam kitab Fadailul Quran, Abu Ubaid Al-Qasim, ya, beliau meriwayatkan dari Al-Musayyab bin Rafi', dikatakan bahwa taji'u, akan datang surat Alif Lam Mim Tanzil ini, surat As-Sajdah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, laha janahani, dia memiliki dua buah sayap. Surat As-Sajdah memiliki dua buah sayap, tuzillu sahibaha, yang dua sayap tersebut akan memberikan naungan kepada orang yang membacanya, dan dia mengatakan la sabila alaih, la sabila alaih, tidak akan ada jalan keburukan bagi dirinya, tidak akan tertimpa keburukan dirinya. Jadi orang yang membaca surat As-Sajdah ini nggak akan ada jalan sedikit pun keburukan untuk sampai kepada dirinya. Ya, di hari kiamat surat As-Sajdah itu akan datang dengan dua sayapnya, menaungi orang-orang yang senantiasa membaca surat As-Sajdah. Ya, ini pun dikatakan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi begitu banyak keutamaannya surat As-Sajdah ini. Begitupun surat Al-Mulk. Keutamaan surat Al-Mulk tersendiri itu sangat luar biasa bagi kita yang mendawamkan surat Tabarok ini yang 30 ayat. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran, salasuna ayah, 30 ayat. Syafaat li rajulin, yang akan dia memberikan syafaat kepada seseorang, hatta gufirolahu, sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Mulk, ya, kita baca, kita dawamin, itu surat Al-Mulk akan datang nanti memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi siapapun yang mendawamkan, yang membaca surat Al-Mulk ini yang 30 ayat di dalam Al-Quran. Fahiyya surah Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Dan dikatakan pula surat Al-Mulk ini adalah surat Al-Munjiyah, yang akan memberikan pertolongan. Al-Munjiyah. Kenapa? Li'annaha tatlubu li rabbiha, karena surat Al-Mulk ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yunjiya, agar menyelamatkan sahibaha, orang yang membaca surat Al-Mulk ini, min adzabil qabri wa min adzabin nar, dari azab kubur dan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, datang, ada sesungguhnya seorang pemuda. Seorang pemuda itu meninggal dunia pada masanya, dan kemudian pemuda ini adalah orang yang fasik. Walaisa mau syai'un min kitabillah illa tabarak, dan tidak ada pada diri pemuda tersebut sesuatu min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, illa tabarak, kecuali surat Tabarak, kecuali surat Al-Mulk yang dia puja. Falamma wudhi'a fi hufratihi, tatkala pemuda tersebut dimasukkan ke dalam liang kuburnya, atahul malak, datang kepadanya malaikat. Fatharati surah fi wajhihi, ketika malaikat ingin menanyakan, ingin menyiksanya, muncul di wajah pemuda tersebut satu surat dari Al-Quran. Faqala laha, kemudian malaikat itu berkata kepada surat tersebut, innaki min kitabillah, sesungguhnya engkau itu bagian dari kitab Allah, bagian dari Al-Quran. Wa ana akrahu musa'atika, wa ana akrahu musa'atak,
dan aku tidak suka untuk menyakiti, untuk berbuat buruk terhadapmu. Wa inilah amliku laki wala lahu wala li nafsi darran wala naf'a. Dan sungguh aku tidak kuasa untuk menyakiti atau memberikan manfaat bagi dirimu, atau bagi orang tersebut, bagi si pemuda, atau bagi diri saya sendiri, kata malaikat. Fa in arati hadza bihi. Tapi kalau kamu mau membela pemuda tersebut, ngomong nih malaikat kepada surat Al-Mulk itu, kalau kamu ingin membela pemuda tersebut, fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala, maka pergilah engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fashfa'ilahu, dan mintalah pertolongan bagi pemuda tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatantoliku ila rabbi, kemudian pergi tuh surat Al-Mulk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakulu, berkata surat ini kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna fulanan, sesungguhnya pemuda tersebut, si fulan, amada ilayya min baini kitabik, sengaja memilih aku di antara seluruh kitab-kitabmu. Pemuda tersebut sengaja memilih surat Al-Mulk dari sekian banyak surat-surat yang ada. Fata'allamani wa talani, dia menghafalkan aku, dia mempelajariku, dan dia selalu membaca aku. Afatuharrikuhu anta bin nari wa tu'adzibuhu ana fi jawfih. Apakah engkau ya Allah akan membakar pemuda tersebut dengan api neraka dan menyiksa pemuda tersebut, wa ana fi jawfih, dan sedangkan aku ada di dalam dadanya. Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi, tapi kalau engkau ya Allah masih juga pengen nyiksa orang tersebut, famhuni min kitabik, maka hapuslah aku dari suratmu, maka hapuslah aku dari kitabmu, dari Al-Quran. Kata Allah begini kepada surat Al-Mulk, ala araki godibti, kenapa ente marah? Kok ente yang marah? Kata Allah nih kepada surat Al-Mulk. Fatakulu, kemudian berkata surat Al-Mulk ini, wahuqali an aqdob, pantas aja ya Allah kalau saya marah gitu. Aku ini udah dijadiin surat dalam Al-Quran, masa nggak bisa ngasih pertolongan gitu tuh. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, idhabi faqad wahabtuhu laki, pergilah engkau dan aku kabulkan permintaan kamu, wa syafa'tuki fihi, dan berilah pertolongan kepada pemuda tersebut. Kemudian datanglah surat Al-Mulk itu kepada si pemuda di alam kuburnya, dan malaikat itu pun keluar. Ya. Jadi surat Al-Mulk itu bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat li sahibiha, kepada siapapun yang membaca surat Al-Mulk. 30 ayat. Jangan pernah kita tinggalkan baca surat Al-Mulk. Ini udah ada buktinya. Ya. Seorang pemuda yang fasik meninggal dunia, namun dia membawa hafalan surat Al-Mulk ya. Di alam kuburnya dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala berkat surat Al-Mulk. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah melalui syafaat surat Al-Mulk ya. Jadi begitu tuh. Setiap surat itu bisa memberikan pertolongan. Makanya kalau kagak mampu kita ngapal satu surat begitu banyak, mungkin ya satu ayat aja yang kita demen dari Al-Quran. Ada kita kebuka Al-Quran, kita baca, nih kita baca enak, artinya saya demen, pegang itu, terus inget-inget, terus baca-baca, terus dihafal. Itu akan memberikan manfaat nanti. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti memberikan manfaat buat kita tuh. Ya, apalagi satu surat, ya, surat Al-Mulk tadi. Insya Allah. Atau bacalah oleh kamu, yaitu surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Ya, surat Yasin juga begitu besar, banyak manfaatnya ya.
baca dengan surat Ad-Dukhan. Ya, disampaikan bahwa man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim Ad-Dukhan allati yudkaru fiha Ad-Dukhan, ya, asbaha maghfuran lahu. Di dalam kitab Asy-Sirajul Munir, siapa orang yang membaca surat Yasin pada malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka pagi harinya dia diampuni dosanya oleh Allah. Begitupun siapa orang yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, maka di pagi harinya ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi surat Yasin. Keutamaan daripada surat Yasin itu dikatakan sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Di dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap segala sesuatu itu memiliki hati. Wa qalbul Quran, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin. Wa man qara Yasin, dan siapa orang yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, Allah akan mencatatkan bagi dirinya dengan dia membaca surat Yasin tersebut qiraatul Quran asyra marrat, seakan dia membaca Al-Quran 10 kali balik. 1 kali baca Yasin dicatat 10 kali balik baca Al-Quran. Ya, qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Maka kalau ibarat kata orang lapar baca Yasin jadi kenyang, orang sedih baca Yasin jadi girang, hatinya Al-Quran. Orang sakit baca Yasin jadi sembuh. Bahkan para ulama juga sepakat, ya. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur lil Imam Jalaluddin As-Suyuti dikatakan bahwa ulama-ulama atau para masyayikh mengatakan, idza quriyat Yasin, apabila Yasin ini dibacakan indal mayyit, bagi jenazah, bagi mayit, bagi orang yang sudah meninggal dunia, khuffifa anhu biha, akan diringankan azab jenazah tersebut dengan sebab bacaan surat Yasin. Jadi kalau kita ziarah kubur, baca Yasin. Kalau kita pergi takziah, baca Yasin. Karena bacaan kita surat Yasin tersebut akan mendatangkan manfaat, keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni kubur itu. Begitupun dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabira, siapa orang yang masuk ke dalam pemakaman, berziarah kubur, faqara surat Yasin, kemudian dia membaca surat Yasin, khaffafallahu anhum yauma idzin, maka Allah akan meringankan azab bagi semua penghuni kubur di situ yang ada pada saat itu. Wa kana lahu, dan adalah bagi orang yang membaca itu surat Yasin, bi adadin man fi hasanat, kebaikan sebanyak penghuni kubur yang ada. Dan ini dikatakan juga di dalam kitab Marakil Falah, syarah daripada Nurul Idah Syekh Hasan Asy-Syarnablali, ya, syarah daripada kitab fikih mazhab Imam Hanafi. Ini begitu luar biasa surat Yasin, keutamaannya. Kalau kita baca, tidak hanya mendatangkan manfaat untuk diri kita, tidak hanya mendatangkan untuk manfaat untuk orang yang hidup, tapi orang yang sudah mati pun akan mendapatkan manfaatnya, ya, akan diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab bacaan surat Yasin kita. Maka jangan pernah kita tinggalkan tuh, ya, malam hari sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk sama surat As-Sajdah, ya, apalagi malam Jumat kita bacanya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya, ya. Di dalam
hadis Nabi Muhammad SAW terkait 4 surat ini, surat Al-Mulk, surat As-Sajdah, surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Wa sholli ba'dahuma arba'a rakaatin wallahu a'lam bisawab bisiril Fatihah.